Aku pernah marah kepada Tuhan karena 2 tahun lalu Tuhan mengambil nyawa papaku dan pada saat itu aku belum siap sama sekali. Marahnya itu karena kenapa kok hampir lihat teman-teman itu kayak hampir jadian, kenapa kok aku belum dapat? Apakah emang belum waktunya atau gimana gitu? Ketika sesuatu terjadi yang tidak sesuai keinginan kita, pastinya kita sebagai manusia nggak salah juga, itu pastinya kita kesel dan kita itu pengen komplain gitu ya, kita pengen bertanya, walaupun terkadang kita tahu bahwa dengan komplain atau bertanya itu nggak akan bisa merubah keadaan tersebut kayak gitu. Seorang teman itu harus pergi meninggalkanku sendiri. Halo semuanya, namaku Rafael Christopher Hall. Nama saya Brian Nathaniel. Namaku Angel. Aku sekarang umur 18 tahun. Saya biasa dipanggil Brian. Sekarang umurku 18 tahun. Umur sekarang 20 tahun. Kalau ditanya soal mengucap syukur, mungkin kira-kira ketika berdoa pada pagi hari atau sebelum tidur pastinya. Tepatnya tadi pagi, sesaat setelah aku bangun tidur. Tadi pagi. Membiasakan diri untuk berterima kasih kepada Tuhan udah melindungi, udah menyertai sepanjang hari tersebut. Kalau protes atau marah sama Tuhan, Aku pernah marah kepada Tuhan karena 2 tahun lalu Tuhan mengambil nyawa papaku dan pada saat itu aku belum siap sama sekali. Pastinya kita pernah merasakan kekecewaan ya ketika mungkin rencana kita itu tidak berjalan dengan lancar dan kita memikir itu yang paling baik, tapi tentunya Tuhan punya rencana yang lebih baik bagi kita dan kadang-kadang memang kita itu nggak mengerti aja. Nah mungkin salah satu contohnya itu ketika pas aku itu SMP. Marahnya itu karena kenapa kok hampir lihat teman-teman itu kayak hampir jadian, kenapa kok aku belum dapat? Apakah emang belum waktunya atau gimana gitu? Aku tuh pengen lanjut SMA di sekolahku, di sekolah SMP ku, tetapi karena 1-2 hal aku harus pindah dan tentunya pastinya kecewa ya, kehilangan teman-teman, kehilangan lingkungan yang udah lumayan mantep kayak gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, mungkin sekarang sudah bisa menerima, sudah bisa melihat kenapa waktu itu Tuhan itu pengen aku pindah. Dan pastinya yang Tuhan sediakan di tempat yang baru itu sungguh-sungguh cukup dan pastinya baik juga buat aku. Yang pastinya aku kecewa, sedih, dan ada sedikit perasaan keputusasaan di dalam hatiku. Ketika sesuatu terjadi yang tidak sesuai keinginan kita, pastinya kita sebagai manusia ada rasa kecewanya, ada rasa keselnya, karena mungkin dalam hal itu kita udah ada effort dan kita udah menuangkan tenaga dan segala macam. Cuman yang kita pasti akan rasakan dan sebenarnya nggak salah juga, itu pastinya kita kesel dan kita itu pengen komplain gitu ya, kita pengen bertanya, walaupun terkadang kita tahu bahwa dengan komplain atau bertanya itu nggak akan bisa merubah keadaan tersebut kayak gitu. Kalau sesuatu yang nggak terjadi dengan keinginanku, ya mungkin aku akan mungkin ya emang dapatnya gini aja ya, mensyukuri apa yang sudah kita dapat, karena ya berharap lebih pun belum tentu terjadi juga gitu. Aku nggak pernah merasa Tuhan meninggalkanku, karena aku selalu merasa bahwa Tuhan itu akan ada selalu buat hamba-hambanya, karena dimanapun kita berada, kita pun juga pasti butuh bantuan dari Tuhan, berkat dari Tuhan yang selalu menyertai kita gitu. Tidak, aku tidak pernah merasakan itu. Bagi saya sendiri, apakah Tuhan pernah meninggalkan saya? Saya rasa nggak pernah. Karena kenapa? Karena menurut saya memang semua manusia itu kita bisa bekerja keras dan kita bisa sukses, kita bisa melakukan effort, kita bisa mengeluarkan yang terbaik dan hasilnya juga akan baik. Cuman Tuhan itu tanpa sadar ada di setiap langkah kita. Jadi selama kita menjalani suatu proses dalam belajar, dalam berkarir dan dalam berbagai hal yang
lain. Tanpa sadar Tuhan itu sebenarnya itu membimbing, melindungi kita, memberikan kita hal-hal yang kita nggak sadar. Contohnya kesempatan-kesempatan yang datang kepada kita tanpa sadar itu sebenarnya ya berkat dari Tuhan gitu. Kita bisa bekerja keras dan kita bisa sukses, kita bisa melakukan effort, kita bisa mengeluarkan yang terbaik dan hasilnya juga akan baik. Cuman Tuhan itu tanpa sadar ada di setiap langkah kita. Jadi selama kita menjalani suatu proses dalam belajar, dalam berkarir, dan dalam berbagai hal yang lain, tanpa sadar Tuhan itu sebenarnya itu membimbing, melindungi kita, memberikan kita hal-hal yang kita nggak sadar. Contohnya kesempatan-kesempatan yang datang kepada kita tanpa sadar itu sebenarnya ya berkat dari Tuhan gitu. Ketika ada hal yang terjadi dan tidak sesuai dengan keinginan kita, aku menenangkan diri, berdoa, dan mencoba untuk melakukan hal yang lain. Pasti pada awalnya kita itu merasa kecewa, kita itu secara instinktual mungkin aku harus kembali ini, aku harus benerin nih. Cuman ketika hal itu tidak berhasil, ketika itu tidak bisa terjadi, kita harus belajar untuk melihat lebih luas lagi dalam hal apa? Dalam hal kira-kira apakah ini benar-benar yang terbaik buat aku? Apakah ini cara yang seharusnya aku lakuin untuk menyelesaikan masalah ini? Atau mungkin ya sudah, kita itu hanya memandang pada diri kita sendiri, kita itu nggak melihat kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin akan terdampak dari keputusan kita. Dan tentunya jika Tuhan berencana dalam hidup kita, dalam perjalanan kita, pasti Tuhan itu akan membuat suatu rencana yang bukan hanya pada kita saja sendiri, tapi kepada orang-orang di sekitar kita juga. Jadi kita harus pelan-pelan menyadari hal itu, bahwa kita nggak hidup sendiri, kita nggak boleh egois. Dan tentunya karena kita punya Tuhan dan kita harus bersandar kepadanya, kita juga nggak bisa semau-maunya sendiri. Karena hidup ini dan semua kesempatan, semua berkat-berkat yang telah kita terima selama ini, yaitu juga kembali lagi dari Tuhan, kayak gitu. Secara keinginanku, aku akan menerima dengan yang apa adanya. Yang aku terima sekarang itu yang sudah diberikan oleh Tuhan. Bukan berarti aku kok dikasih cuma segini, kok gak bisa lebih. Enggak, karena mungkin Tuhan sudah ngasih itu udah ada porsinya sendiri. Maksudnya everything happen for a reason gitu. Ada alasannya kenapa kok cuma dikasih segitu. Menurutku ya, Tuhan itu gak akan membiarkan kita itu menyelesaikan dengan sendirinya. Kadang tentu saja tidak. Tidak, Tuhan pasti akan selalu menolong kita karena Tuhan tahu anak-anaknya butuh pertolongan. Karena menurut saya manusia sebagaimanapun kita tetap butuh yang namanya Tuhan ya. Kita tetap butuh untuk dibimbing. Mungkin Tuhan akan membiarkan kita melalui masa-masa yang sulit atas keputusan-keputusan kita yang kita maksa gitu ya, yang kita nggak mau dengerin. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai benar-benar habis gitu ya. Mungkin Tuhan akan membiarkan kita supaya kita itu belajar, supaya kita sadar, supaya kita balik ingat lagi gitu sama Tuhan. Jadi seperti kasih pelajaran kayak gitu. Tapi saya yakin bahwa Tuhan gak akan pernah ninggalin. Dan ketika kita kembali berdoa kepadanya, meminta tolong kepadanya, Tuhan pasti akan ada lagi buat kita. Secara kita tanpa sadari pun Tuhan itu sudah akan memberikan jalan keluarnya buat kita gitu loh. Kayak oke, ini jalan keluarnya, kamu bisa jalanin atau enggak gitu. Jadi solusinya itu udah ada, cuman waktunya aja yang biasanya belum tepat atau biasanya kadang langsung gitu. Menurutku semuanya berkesan karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Yang paling berkesan di hidupku ketika Tuhan memberkati itu mungkin akhir-akhir ini soal kelulusan saya dari SMA untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih lanjut. Karena tentunya pada masa pandemi itu belajar menjadi lebih sulit, terus banyak kegiatan-kegiatan yang terhalang. Dan mungkin pada satu titik sempat mikir, ini ketika ujian apakah benar-benar bisa ngerjain, apakah benar-benar bisa selesain semua pertanyaan-pertanyaan dan tugas-tugas dan praktek-praktek yang mungkin diminta sekolah untuk syarat kelulusan. Tapi
mungkin bisa dibilang miraculously gitu ya. Mungkin dengan effort dari dari aku sendiri yang akhirnya oke, ini udah mau kelulusan, aku harus belajar dengan lebih serius lagi, nggak boleh malas-malasan lagi. Dan tentunya di dalam masa-masa itu Tuhan juga bantu menguatkan gitu, maksudnya bantu membimbing ketika mempersiapkan. Dan ketika akhirnya dinyatakan lulus, berhasil melewati, pastinya merasa sangat senang gitu ya, merasa sangat senang, merasa sangat bangga bahwa bener kalau misalnya aku melalui ini sendiri, kayaknya nggak mungkin deh ini terjadi gitu. Jadi ketika sadar akan hal itu benar-benar ketika ngerasa oh ya, Tuhan ini selama ini ada buat aku, Tuhan ini selama ini menyertai aku, dan bukan pada masa itu doang, tapi untuk kedepannya juga akan terus seperti itu. Yang berkesan itu yang Tuhan berikan kepada aku itu adalah sosok seorang teman. Jadi tanpa aku sadari sendiri pun aku itu merasa kayak aku deket banget dengan orang ini, tapi ternyata ya aku itu hampir tidak menyadari bahwa sebenarnya itu mungkin berkat yang diberikan oleh Tuhan, tetapi akhirnya seorang teman itu harus pergi meninggalkanku sendiri. Jadi menjalani hidup masing-masing, punya urusan sendiri-sendiri gitu. Mungkin cara yang paling gampang dan cara yang paling simple, cara kita bersyukur kepada Tuhan itu dengan mengikuti ibadah setiap hari Minggu, kemudian mengikuti pelayanan di gereja, dan juga rajin bersaat teduh setiap pagi. Bahkan aku sendiri pun bersyukur ya, cukup ya udah, berarti ini yang diberikan oleh Tuhan. Bahkan kadang itu pun yang menurutku belum cukup, karena temanku sendiri itu mengajariku kalau misalnya kamu harus bersyukur itu berdoalah di malam hari, bersyukur apa yang telah diberikan oleh Tuhan pada hari ini, berterima kasihlah dan belajar dari seni bersyukur, melepaskan apa yang di hadapanmu tetapi menyambut yang akan datang kepadamu. Melakukan atau dengan menjalani apa yang Tuhan telah berikan kepada kita itu dengan baik, dengan maksudnya nggak asal-asalan gitu ya. Contohnya Tuhan memberikan saya kesempatan untuk bersekolah di sini, Tuhan memberikan saya kesempatan untuk bekerja di sini. Itu dengan kita kerjakan itu dengan baik-baik, dengan kita kerjakan itu dengan jujur, dengan tentunya sepenuh hati, itu kita sudah berterima kasih kepada Tuhan. Karena ya mungkin bagi saya berkat terbesar dari Tuhan yang Tuhan bisa berikan pada saya adalah kesempatan-kesempatan dalam hidup saya. Filipi 4 ayat 13 yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat Alkitab Filipi 4 ayat 13, dan yang membuatku kuat hingga saat ini adalah Tuhan, teman-teman, dan orang-orang yang menyayangiku. Ya, karena kenapa aku pakai ayat ini, karena yang seperti pertanyaan tadi, kenapa kok Tuhan aku merasa meninggalkanku apa enggak? Karena enggak. Ya karena pakai ayat ini tuh karena Tuhan itu, aku merasa itu Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita butuhkan, pertolongan dari Dia apa enggak, selalu akan mengikuti hamba-hambanya gitu. Menolong, kamu susah, aku beri solusi, kamu sedang butuh apa, kamu ingin cerita atau bersyukur, silahkan kepada Tuhan, karena Tuhan itu melihat dan mendengarkan hamba-hambanya. Jadi Dia tidak akan diam saja terhadap apa yang telah dialami oleh hamba-hambanya. Oke, satu ayat yang benar-benar mengingatkan saya tentang hal tersebut adalah dari Ulangan 31 ayat yang ke-8. Saya bacakan ya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ayat ini bercerita menyampaikan bahwa
Tuhan itu seperti guide ya bagi kita. Dia yang akan jalan di depan kita, dia akan memandu, dan tentunya sebagai guide itu akan memastikan bahwa apapun yang di depan kita itu pasti aman gitu. Dia akan membuat jalan. Ketika kita mengikuti dia, jalan itu pasti selalu ada bagi kita.